Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar dunia ternak Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi harga terus menanjak naik ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Meski di beberapa daerah ada yang tetap anjlok, ada yang naiknya sedikit, ada yang biasa-biasa saja. Jadi itu tergantung dari yang namanya surplus and demand dari suatu daerah. Ayam broiler banyak, yang beli dikit, otomatis harga murah. Ayam broilernya sudah seimbang, yang beli banyak juga otomatis harga normal. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, namanya dunia ayam broiler hanya sebatas itu-itu saja, Pak. Apalagi di Indonesia yang hanya menyerang pasar becek. Ya, hanya menyerang pasar becek dan tidak ada perhatian ketika yang namanya produksi banjir. Tidak ada inisiatif kemana sih akan menjual selain dari pasar becek ini. Jadi itu tugas dari para yang di atas sana ya. Dan kalau peternak ya hanya bisa melihara hewan ternaknya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang pakan alternatif yang di dalamnya juga terdapat pakan fermentasi ya. Jadi pakan alternatif dan pakan fermentasi ini diciptakan untuk menekan biaya pakan pada hewan. Yang namanya biaya pakan itu bisa mencapai 80%, Pak. Tinggi biaya pakan ini, apalagi pakan itu setiap tahun itu naik ya. Bahkan sekarang belum 1 tahun pakan sudah naik dan harga ayam itu turun. Itulah penderitaan ayam broiler yang belum terselesaikan sampai sekarang. Kalau saran saya berhenti saja sudah ternak ayam broiler ya, biar berkurang peternak dan biar itu pabrik kebingungan cari yang siapa yang beli pakannya, biar harganya diturunkan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Saya mengatakan di sini, pakan alternatif tidak cocok untuk beternak ayam broiler pada skala besar. Tapi mungkin cocok pada beternak ayam broiler dengan skala kecil ya, dengan skala kecil. Kenapa seperti itu? Anda menonton tutorial YouTube tentang pakan alternatif atau pakan fermentasi pada YouTube ya. Coba Anda lihat para peternaknya. Paling populasinya 100 ekor, 200 ekor, atau maksimal 500 ekor ya. Dia kasih pakan fermentasi atau dia kasih pakan alternatif dan dia membuktikan ayamnya bisa bagus ya. Seperti itu yang dia rekam. Belum pernah saya lihat di tutorial YouTube dalam memberikan pakan alternatif atau pakan fermentasi yang real itu populasinya di atas 10.000. Loh, kenapa harus populasi di atas 10.000? Satu, karena khusus peternak ayam broiler populasinya kebanyakan besar-besar, Pak, di atas 5.000 ya, di atas 5.000 populasinya. Jadi kalau Anda mau contoh, mau tiru yang namanya cara tutorial dalam beternak, Anda harus lihat dulu kapasitasnya seberapa gitu loh. Kalau kapasitasnya hanya 200 ekor sedangkan Anda beternak 1.000, Anda beternak 5.000 bahkan 20.000. Cara itu belum tentu bisa Anda terapkan di peternakan Anda. Jadi jangan mentah-mentah dimakan yang namanya informasi di dalam YouTube itu. Ada juga yang salah, ada juga yang benar ya. Jangan Anda itu kayak menerima suatu keajaiban terus Anda lakukan dan yakin berhasil. Banyak yang gagal, Pak. Bahkan gara-gara coba-coba kasih pakan fermentasi, ada yang gagal panen karena kenapa? Ayamnya kurus-kurus, ayamnya kena penyakit, mencret-mencret. Gara-gara apa? Tutorial YouTube. Jadi hati-hati dalam menelan informasi tentang peternakan di YouTube. Ini saya jelaskan dulu tentang pakan ini ya, pakan pabrik ya. Karena musuh dari pakan alternatif dan pakan fermentasi ini adalah pakan pabrik. Pakan pabrik itu, Pak, sudah terbukti dan mungkin ada garansi di sana. Bahannya sudah bahan pilihan dan sudah banyak dipakai oleh peternak Indonesia. Sesuai hitungannya FCR-nya itu rata-rata sama. Maksud rata-rata sama ini FCR-nya di sini seperti ini. Dengan bibit yang bagus dan diberikan pakan misalnya Bravo 611, ini misalnya bukan saya membanggakan Bravo 611 tapi itu pakan memang bagus ya. Anda berikan, Anda bisa panen dengan ukuran 2 kilo dengan FCR misalnya 1,4, bagus. Dan Anda gunakan kembali
pakan tersebut di periode depan dan Anda mendapatkan FCR 1,45. Jadi FCR-nya itu bergerak 14 sampai 15 saja, di situ-situ saja ya. Mungkin itu pengaruh dari bibit yang kualitasnya turun naik karena indukan mungkin berbeda-beda. Di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau kualitas pakan pabrik itu kualitasnya terjaga. Nah, untuk merek-merek tertentu tentunya. Kalau merek abal-abal pakannya memang kualitasnya turun naik juga. Tapi kalau khusus untuk merek yang besar dan harganya juga tinggi, kualitasnya pasti terjamin. Berbeda dengan pakan alternatif dan pakan fermentasi itu, kualitasnya itu tergantung dari bahan, cara membuat, dan lama prosesnya, ya, dan jumlahnya juga. Hal seperti ini tidak bisa dijaga oleh yang membuat pakan tersebut. Contohnya, hari ini pakai bahan fermentasinya dedak, jagung, dan sebagainya. Besok karena dedaknya tinggal sedikit, dikasihlah dedaknya itu sedikit dan ininya agak banyak. Atau bahan A lebih banyak, bahan B lebih kecil. Ini mempengaruhi kualitasnya tersebut dan diberikanlah kepada ayam. Jadi tidak ada kepastian ini ayam bisa besar nggak, ini ayam bisa bobotnya nambah cepat nggak. Ya, jadi kurang efektif dalam ayam broiler yang harus mengejar panen cepat, bukan sekedar hobi, ini lebih kepada komersil ya, cepat harus panen apalagi kemitraan. Dan fermentasi ini juga tergantung dari bahan apa yang Anda fermentasi nanti. Nah, kalau Anda fermentasinya hanya dedak, tidak ada gizi sama sekali di dalamnya, walaupun ada hanya sedikit, Anda berikan dengan penuh keyakinan misalnya kepada ayam Anda, dengan harapan ayam Anda gemuk gitu. Ini susah Pak, susah dipercaya kalau ada yang seperti ini. Tujuan fermentasi itu mengubah protein yang kasar menjadi lebih mudah dicerna oleh ayam. Bukan menambah jumlah proteinnya. Misalnya tadi proteinnya hanya 1 gram misalnya per 100 gram menjadi 50 gram misalnya. Enggak. Jadi fermentasi ini menambah yang namanya kualitasnya. Mungkin tadi 10 gram protein di dalam pakan ini berbentuk kasar dan kurang berkualitas. Ketika difermentasi, kualitasnya menjadi lebih baik. Ya, jadi hati-hati kalau ingin fermentasi pakan, masalah bahannya perlu diperhatikan. Selanjutnya juga pakan alternatif. Yang mungkin ada pakan alternatif yang tidak difermentasi, Anda juga bisa pakai. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa bahan pakan yang di alam ya, di tumbuh-tumbuhan yang mungkin mengandung racun bagi ternak ayam Anda. Nah, kalau dikonsumsi terus-menerus mungkin ayam broiler Anda bisa sakit dan mati. Terus yang namanya pakan alternatif ini menurut saya atau pakan fermentasi ini tingkat kerepotannya tinggi. Kenapa saya katakan tingkat kerepotannya tinggi dan tidak cocok bagi peternak ayam broiler yang butuh waktu lebih cepat? Coba Anda perhatikan di tutorial YouTube, mungkin tutorial membuat pakan fermentasi atau membuat pakan alternatif yang Anda tonton itu, mereka butuh waktu. Mungkin kayak fermentasi dia butuh waktu sampai 5 hari atau 4 hari atau bahkan 1 minggu. Dan misalnya dia hanya pelihara 200 ekor ayam, dia butuh bahan yang segini banyak yang untuk diberikan kepada ayam broilernya sampai panen atau ayam kampungnya ya, kita sebut di sini ayam kampung. Anda kalkulasikan, Anda butuh berapa ton itu Pak pakan fermentasi ketika misalnya ayam broiler Anda itu 10.000 ekor Pak. Anda butuh berapa ton? Inilah yang saya maksud, ini nggak masuk akal kalau dibawa ke ayam broiler dengan populasi di atas 10.000. Tapi saya tidak katakan pakan fermentasi itu buruk, pakan alternatif itu tidak bagus ya. Saya tidak hanya katakan ini tidak cocok untuk skala besar, karena mungkin kita belum sanggup membuatnya dalam tingkat yang lebih besar lagi. Coba Anda bayangkan, misalnya populasi ayam broiler Anda itu 7.000 ekor ya. Nah, di 7.000 ekor itu mungkin butuh pakan fermentasi, butuh pakan pabrik itu anggaplah berapa ya? 7.000, saya agak lupa, sudah lama nggak panen. Misalnya kita anggaplah 18 ton pakan.
Untuk menghemat, misalnya Anda butuh yang namanya pakan fermentasi itu, saya mau ganti 50%-nya pakan fermentasi atau pakan alternatif. Anda butuh 9 ton, Pak. Oke lah, Anda ingin beternak yang namanya maggot pakan alternatif itu misalnya. Di mana Anda cari maggot 9 ton? Gak usah 9 ton, 5 ton saja. Di mana Anda ternaknya gitu loh. 5 ton itu berarti sehari produksinya berapa ratus kilo. Itu sudah skala yang besar. Sedangkan produksi maggot di Indonesia ini, Bapak Adi itu saja ya, Bapak Adi itu pernah saya telepon, itu hanya berapa ton per bulannya. Bahkan dia cerita, dia pernah punya rekan yang keluar sudah ratusan juta itu demi maggot untuk ngambil sampahnya itu. Jadi operasionalnya itu sudah besar. Kalau sudah seperti itu ya enak pakai pakan pabrik, Pak, lebih ringkas, lebih pasti. Apalagi kalau Anda bergabung di kemitraan, penjualannya juga sudah diurus dan Anda nggak pusing. Ini nggak, Anda pakailah misalnya pakan fermentasi ya kan, butuh berapa itu tadi, 9 ton. Tempat fermentasinya itu di mana? Di mana Anda akan melakukan itu? Iya kalau fermentasinya sempurna. Kalau fermentasinya keluar jamur hitam, wah itu racun bagi ternak. Ya, jadi saran saya untuk Anda para peternak yang broiler dengan skala sudah kemitraan ribuan, jangan coba-coba itu. Kalau nggak sanggup pakan alternatif atau pakan fermentasi, itu lebih ribet daripada Anda beli pakan pabrik. Kadang nggak sesuai dengan usahanya gitu. Sudah buat berhari-hari pakan fermentasi gagal. Ya pakan fermentasi itu bisa gagal. Pakan alternatif juga bisa gagal. Nah, makanya diciptakanlah pakan pabrik untuk meminimalisir kegagalan dalam beternak. Nah, itulah yang dipakai oleh para peternak besar sampai sekarang. Saya juga belum pernah dengar peternak besar dengan skala misalnya puluhan ribu memakai pakan alternatif. Ya, mungkin mereka sudah tahu itu kurang efektif juga bagi mereka. Kalau Anda skala rumahan boleh lah. Ya, itu saja dari saya dari channel Sekumbang Jaya Farm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.